Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Injil yang lain. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Galatia 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kemarin saya berbicara tentang jebakan kerohanian, yaitu legalistik dan liberalistik. Keduanya merupakan Injil yang lain yang sangat getol meracuni kehidupan rohani kita. Legalistik akan mendorong saudara menjadi orang yang moralis, sedangkan liberalistik akan mendorong saudara untuk hidup serba relatif dan hedon. Bagaimana membuktikannya? Berikut contohnya. Pikirkan tentang perintah jangan mengucapkan saksi dusta dalam Keluaran 20 ayat 16. Saat mendengar perintah ini, menurut saudara bagaimana tanggapan para legalis? Oh, mungkin mereka akan berkata, kita harus menjadi saksi yang baik bagi Kristus Yesus. Kita harus menaati Dia dengan tidak pernah berbohong. Jika kita berbohong, kita adalah saksi yang buruk bagi Yesus. Mari kita pikirkan dengan serius. Yang pasti, kita tidak boleh berbohong. Namun persoalannya adalah apakah mungkin ada orang yang tidak tergoda untuk berbohong, bahkan terjebak dengan pola dosa tertentu dalam hidup mereka. Dengan kata lain, lihat nilai saudara, apakah saudara ini saksi yang baik atau saksi yang buruk, sangat tergantung dengan usaha saudara. Jika saudara mengikuti hukum Taurat, saudara merasa dihargai dan mungkin merasa aman. Namun jika saudara tidak mengikuti hukum Taurat, saudara merasa insecure dan takut menerima konsekuensinya. Sekarang, setelah mendengar perintah ini, bagaimana tanggapan orang yang menekankan akan kebebasan, relativisme, dan hedonisme? Oh, mungkin akan berkata, pertama, perintah perjanjian lama seperti itu tidak relevan lagi bagi orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, saudara diampuni atas segala dosa, tinggal mengaku, bertobat, dan ingat, fokus pada dosa tidak akan membantu. Perhatikan, saudara lupa meskipun kita sudah diampuni, namun Allah juga ingin mengubah orang ini menjadi individu yang lebih sehat, lebih suci, dan tentunya tidak berbohong. Sebagai orang Kristen, kita tidak luput dari pengaruh Injil lain ini, entah itu perilaku tidak bermoral ataupun legalisme. Pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat menemukan Injil yang sejati? Sekali lagi, Injil yang sejati meyakinkan kita bahwa Kristus sudah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, sehingga bukan lagi performa kita yang dilihat untuk membuktikan diri. Namun di sisi lain, Injil juga membebaskan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan landasan kasih Kristus yang sudah kita terima. Memahami kebenaran ini akan membuat saudara merasa lega menjalani kehidupan rohani dalam hidup sehari-hari. Amin.